Ya, kita lanjut ke part yang kedua ya. Di sini Ana mau ngebahas untuk kelompok yang terakhir. Untuk kelompok yang terakhir kita akan bahas tentang masalah yang melibatkan rumus-rumus trigonometri. Jadi namanya masalah ya, dia lebih kayak ke soal cerita atau soal dalam kehidupan sehari-hari. Tapi nanti kita ngaplikasiinnya, nyarinya pakai rumus trigono. Ini Ana contohkan untuk soal ini dulu ya. Untuk contoh soalnya nanti Ana bakal bahas satu soal lagi yang di latihan. Nanti Antuna kalau mau buat video jangan kayak soal kayak Ana ya, cari soal lain. Atau mungkin yang dengan cara sama tapi terserah, tapi soalnya beda sama soal Ana. Di sini ada Rudi menerbangkan sebuah drone secara vertikal. Pada menit kelima, sudut elevasi antara drone dengan tempat Rudi berdiri sebesar 30 derajat. Nah, ceritanya kan namanya kita nganuin drone tuh kayak kita main layangan kan ya. Jadi kalau misalnya kitanya di sini nih. Coba Anda gambarin dulu ya. Nih, ceritanya kan kayak kita main layangan ya. Jadi di sini ada orang nih, ada orang. Terus drone-nya tuh kan di sini nih di bawah. Ya, drone-nya di bawah. Terus katanya di saat menit kelima. Pada menit kelima. Berarti di saat menit kelima kan berarti dia udah naikin drone-nya gitu. Kebayang nggak? Dia udah naikin drone-nya. Nah, drone-nya sekarang di sini nih. Nah, kalau digambar di buku kan agak lebih bagus nih gini ya. Tadinya drone-nya di sini, siapa namanya ya? Si Rudi. Si Rudinya di P, drone-nya tadinya di bawah, terus saat 5 menit drone-nya naik ke atas. Nah, sudut elevasinya adalah 30 derajat. Nah, terus katanya si Rudi naikin lagi nih. Pas 3 menit, drone-nya naik lagi. Sudutnya jadi 75 karena dia di sininya udah 30, supaya 75 berarti kan di sini 45, gitu kan ya? Kebayang ya, ini dia siku-siku sih di sini. Karena kan drone kan dia naiknya ke atas nih. Ceritanya drone-nya nggak pakai miring-miring ya naiknya. Jadi naiknya itu vertikal ke atas. Udah vertikal ke atas maksudnya gitu ya. Nah, terus pertanyaannya apa tadi? Jika jarak antara drone dengan Rudi sebelum ia menerbangkan sejauh 45. Jarak antara drone dengan Rudi, berarti ini drone-nya. Ini si Rudi, katanya 45. Tentukan selisih ketinggian drone saat menit kelima. Nah, menit kelima kan saat di sini nih. Di S kan? Dengan menit ke 8. Berarti pertanyaannya dari sini ke sini enggak? Nah, ininya berapa? Gitu. Nah, di sini Antuna bisa make dua segitiga ya. Jadi yang Ana pakai yang pertama nih. Yang Ana pakai segitiga yang kecil dulu, yang ini. Nih, Ana pakai segitiga yang kecil, jadi drone yang dari menit awal ke menit kelima. Ini si Eski nih, kita cari dulu ininya. Karena kan kalau kita mau nyari X, logikanya adalah dari R ke Q, kita kurangin dari S ke Q ya nggak? Baru ketemulah si X, gitu ya. Makanya Ana cari SQ dulu. Nah, SQ misalnya kita anggaplah si Y. Berarti kan ini sudut, ini D, ini sa. Berarti D sa kita pakai apa? Rumus yang D sa kan kita pakai tangan kan? Tan 30 sama dengan D sa. Tan 30 berapa yuk? 3 akar 3 sama dengan Y per 45. Kalau misalnya Ana coret nih 45 sama ini jadi berapaan? 15 ya? 15 terus Ana kali silang. Berarti Y-nya sama dengan 15 akar 3. Nah, dapat nih si Eski. Ana dapat Eski. Sekarang Ana mau nyari si RQ. Yang kita lihat adalah sekarang segitiganya yang besar. Nah, di sini kan kita mau nyari RQ ya. Sama sebenarnya pakai tan. Tan berapa tapi? Tan 75. Nah, tan 75 ini gimana? Tan 75 kita punya nggak?
Istimewa nggak tan 75? Enggak, Zah. Berarti tan 75 bisa Antuna cari dari mana? Tan 45 ditambah 30, ya nggak? Jadi 75. Berarti bisa pakai rumus tan A plus B, ya nggak? Berarti tan A plus tan B, apa rumusnya? Per 1 min tan A kali tan B ya. Nah, atau kalau misalnya make ini gini. Tan A-nya 45 ya, langsung aja ya. Tan 45 berapa? 1 tambah tan 30, 1 per 3 akar 3 per 1 min 1 kali 1 per 3 akar 3 berapa? 1/3 akar 3 ya. Ini anak kali 3 ya. Yang bawah juga kali 3 biar cantik. Berarti jadi berapa tuh? 3 plus akar 3 per 3 min akar 3. Terus ini anak kali nih. 3 plus akar 3 per 3 plus akar 3. Berarti jadi berapa? Ini kalau misalnya Antuna kali pelangi ya. 9 tambah 6 akar 3 tambah 3 per 3 kali 3, 9 kurang 3. Berarti jadi 12 plus 6 akar 3 per 6. Ana bagi 6 ya. Ana bagi 6 berarti 2. Ana bagi 6 berarti akar 3. Nah, tan 75 adalah 2 plus akar 3. Nah, baru masuk ke sini. Nah, ini kan rumusnya apa? Tan 75. Tan 75 sama dengan RQ per 45 kan? Tan 75 masukkan 2 plus akar 3 sama dengan RQ per 45. Berarti jadi RQ ini ya. Nih berarti kita dapat RQ ya. RQ-nya 45. Anak kali ke dalam ya. Jadi 90 tambah 45 akar 3. Nah, kita kan mau nyari X kan? Berarti X itu adalah si RQ dikurangin sama SQ gitu kan. Berarti RQ-nya tadi yang ini. RQ-nya 90 plus 45 akar 3 dikurangin SQ-nya adalah 15 akar 3. Jadinya berapaan? 90 plus 30 akar 3. Nah, ini adalah jarak dari ini ke sini selisihnya ya. Udah deh selesai gitu ya. Ya, Ana di sini akan bahas di halaman 79 nomor 2 ya. Andi berjalan lurus ke arah menara. Nah, ceritanya ada menara. Nih, Andi berjalan lurus ke menara, berarti di sini Ana buat ada menara ya. Terus katanya Antuna screenshot dulu soal ininya. Nanti Ana bacanya pas nggak nyorot lagi ya. Nah, di sini ada menara. Terus katanya gini. Dari titik awal Andi berdiri, ujung menara terlihat dengan sudut elevasi 30 derajat. Jadi misalnya ceritanya ini ada si Andi. Entah sabar mana si Andinya ya, gini ya. Ini ada si Andi nih. Nah, Andi sudut elevasinya berarti ini Ana tarik ke sana ya. Ini sudut elevasinya katanya 30. Sebenarnya dari mata ya, dari mata si Andi kan ya, ngelihat menara, bukan dari kaki. Sabar ya. Ntar Ana ubah dulu. Nih, katanya 30 derajat sudut ke atas menaranya. Kemudian ia berjalan lurus sejauh 15 meter ke lokasi B. Oh, ceritanya misalnya di sini lokasi A. Terus si Andi jalan ke lokasi B.
15 meter, berarti dari sini ke sini 15 ya. Terus dari lokasi B, ujung menara terlihat dengan sudut elevasi 60. Berarti dari sini Ana tarik lagi. Ini 60. Nah, terus jika tinggi Andi adalah 1,6, berarti di sini Andinya 1,6. Pertanyaannya adalah tinggi menara. Tinggi menara itu kan berarti dari sini sampai sini kan ya. Jadi yang kita hitung nanti yang kita hitung itu yang ini. Dari sini ke sini yang kita bisa hitung. Yang ininya si tinggi Andi. Si 1,6. Berarti tinggi menara itu nanti tinggi yang ini ditambahin sama tingginya si Andi. Gitu kan ya. Yaudah ntar kita cari. Nah ini sama kayak yang sebelumnya. Ada dua segitiga. Segitiga yang ini, kebayang? Sama segitiga yang ini. Ya, nanti kita pisah antara yang besar sama yang kecil. Nah ini udah Ana pisah ya. Jadi ada segitiga. Ini Ana kasih nama P sama Q. Ini BP dengan sudut elevasi 60. Berarti kan kita bisa pakai tangan lagi ya. Tan itu kan dia desa. Berarti Ana pakai apa nih? Tan 60 sama dengan desa. Tan 60 berapa? Akar 3 sama dengan T per X. Berarti ini Ana kali silang ke sana. Jadi akar 3X sama dengan T. Nah dapatlah si dia. Nih dapat satu persamaan. Nah ini kan gak akan selesai toh. Berarti kita ambil yang segitiga yang kedua. Segitiga yang kedua sama tan 30. Tan 30 sama dengan T per 15 plus X. Tan 30 berapa? 1/3 akar 3. Langsung Ana kali ke sana ya. Jadi ini 15 plus X sama dengan T. Nah ini sama-sama T nggak sih? Lihat. Ya ini kan sama-sama T kan? Kenapa nggak buat X aja sih, biar langsung ketemu kan kita mau nyarinya si X. Tapi kan kita mau nyarinya T ya. Nanti kan kalau misalnya T sama dengan X yang ketemu. Tapi lebih ribet gitu. Jadi ini Ana samain. Akar 3X sama dengan yang ini. Masukin 1/3 akar 3 15 plus X. Nah bisa Ana coret ke akar 3-nya? Nih. Baru Ana kali silang. 3 kali X ke sini berarti 3X. Sama dengan 15 plus X. Berarti ini pindah ke sana ya. 2X sama dengan 15. Berarti X-nya berapa? 7,5. Karena X-nya 7,5 berarti kan kita butuhnya si T ya. Tinggi menara ini ya, yang ini ya. Berarti tinggi menaranya berapa? Ana masukin ke sini aja ya. Akar 3X berarti akar 3 kali 7,5. Nah, pertanyaan kita adalah apa tadi? Tinggi menara. Berarti tadi kata Ana kalau tinggi menara tinggal tambahin 1,6. Berarti tinggi menaranya adalah 7,5 akar 3 ditambah tingginya si Andi. Nah ini adalah tinggi menaranya gitu ya. Silakan dipahami, dicatat. Kemudian nanti kalau misalnya kurang jelas silakan ditanyakan via Zoom ya. Yaudah Ana akhiri ya untuk part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.